Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bima Mahendra, selaku anggota tim KKN UGM yang akan menjelaskan mengenai pembuatan biofertilizer atau pupuk hayati. Nah, pertama-tama, apa itu biofertilizer atau pupuk hayati? Nah, biofertilizer atau pupuk hayati itu merupakan salah satu contoh pupuk organik yang berbasis mikroorganisme dan dapat digunakan untuk menyuburkan baik tanah maupun tanaman pertanian. Nah, seperti yang digambar satu di atas, di mana terdapat bagan, di mana biofertilizer tersebut umumnya berbasis mikroorganisme, baik itu dari bakteri, maupun jamur atau fungi ataupun viral hingga jenis. Nah, berikut merupakan gambaran dari mikroorganisme tersebut, baik itu dari Azospirillum hingga Pseudomonas dan Trichoderma. Fungsinya dari biofertilizer itu sendiri adalah untuk mengembalikan kondisi nitrogen normal ke dalam lahan pertanian, lalu mencegah patogen tanah dan meningkatkan kesuburan. Nah, cara pembuatannya itu terdapat beberapa alat yang diperlukan dan dapat dilihat bahwa yang diperlukan salah satu cara untuk membuatnya adalah dengan alat yang disediakan di sini, baik itu dari galon aqua dengan panduan di bawah, lalu ada selang plastik diameter 4 mm cukup sesuai dengan kebutuhan, lalu ada tutup galon, batang sedotan balon kaku, splitter udara, botol kecil beserta tutup, botol kecil tanpa tutup, full glass, terus ada filter udara, pompa udara akuarium, lampu pijar 100 watt untuk menjaga suhu, hygrometer termometer, lem tembak untuk sealing sambungan selang udara, lalu ada solder untuk melubangi tutup galon dan tutup botol, lalu ada gunting, lalu ada roll kabel dan gelas ukur. Nah, untuk bahannya itu ada beberapa yang diperlukan, yaitu ada bibit bakteri, yaitu Azotobacter, Pseudomonas, dan Bacillus. Lalu ada bibit jamur mikro, yaitu Trichoderma, Meta, Biophoria, Aspergillus, dan Verticillium. Lalu diperlukan kentang sebanyak 12 kilo, kedelai kering sebanyak 12 kilo, gula 3 kilogram, air ditambahkan sesuai panduan, dan KNNO4 atau disinfektan filter udara. Nah, berikut merupakan bagian dari cara kerjanya, di mana galon aqua dicuci terlebih dahulu, lalu tutupnya dipisahkan dari galon, lalu colokan solder ke sumber listrik hingga panas, lalu lubangi bagian tutup galon dengan solder panas, jarak antar lubang 1 cm. Lalu tambahkan sepasang splitter udara, tancapkan ke tutup galon, dan salah satu dipasang dengan stick balon, salah satu dibiarkan terbuka. Pada bagian pipa yang terdapat stick balon berfungsi untuk arah masuk udara, pada bagian pipa yang terbuka berfungsi untuk arah keluar udara. Sambungan pada pipa tutup galon diamankan dan menggunakan lem tembak. Berikut merupakan proses rangkaian fermenternya, yaitu ada pompa udara aquarium, lalu ada filter udara, lalu ada filter udara KN4, lalu ada filter udara global, lalu ada galon aqua, ada kualan dengan botol berisi air, lalu juga ada galon aqua berkeran, pompa udara aquarium, filter udara, KN4, filter udara, dan batu. Lalu dilanjutkan dengan tahap-tahap di mana kedelai dicuci hingga air cucian jernih, lalu dimasukkan ke dalam panci rebusan, lalu ditambahkan air hingga permukaan kedelai tempat terendam, lalu direbus hingga setengah matang sambil diaduk, lalu ditambahkan air secara berkala jika rebusan kedelai berkurang hingga tepat terendam dan diukur volumenya. Kemudian setelah kedelai setengah matang, air rebusan dipisahkan dari kedelai. Selanjutnya gula ditambahkan air rebusan, di mana gula ditambahkan sebanyak 100 gram untuk setiap 1 kilogram kedelai. Campuran gula dan air rebusan kedelai dipanaskan kembali hingga menjadi larut. Lalu diukur volume media kultur yang terbentuk menggunakan gelas ukur, kemudian dibagi rata pada fermenter atau dalam aqua. Lalu ditambahkan bibit bakteri yang akan dibiarkan, yaitu Azotobacter, Pseudomonas tadi. Lalu ditambahkan air dengan perhitungan sebagai berikut.
Jumlah air yang perlu dicampur untuk setiap 1 kilogram kedelai kering adalah 5 liter, sehingga misalkan terdapat jumlah media kultur air sari rebusan kedelai plus gula yang terbentuk adalah 600 ml, maka benih bakterinya 400 ml, maka perlu ditambahkan air sebanyak 4 liter. Nah, ini merupakan salah satu contoh penghitungan produksi sebagai UMKM, di mana diperlukan bibit bakteri, kentang, kedelai, balon listrik, tenaga kerja, dan botol PET. Dengan salah satu contohnya, modal yang diperlukan adalah sekitar 1.490.000, dengan harga produksinya menghasilkan 135 botol dengan jumlah 10.800 per liter, dengan harga jual yang bisa dijual yaitu 15.000 per liter, dengan laba 4.200 per botol. Berarti 4.200 per botol dikalikan dengan 135 botol tadi. Dan berikut merupakan daftar video itu dapat dilihat dan direferensikan. Nah, cara metode pembuatan biofertilizer yang telah saya jelaskan sebelumnya merupakan salah satu cara untuk menghasilkan biofertilizer. Namun selain itu dapat juga digunakan cara yang lain dengan bakteri yang lain juga yang mungkin bisa lebih sederhana atau lebih kompleks. Dan um, apabila tertarik dapat mengakses list video yang telah saya masukkan ke dalam list ini. Berikut saja yang dapat saya sampaikan. Saya Bima Mahendra undur diri. Terima kasih.